Halo semua, kembali lagi kita bertemu di Infrapedia ID Channel. Kali ini saya sedang berada di sebelah timur proyek Jembatan Baja Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Di sini saya sedang menyaksikan sejumlah tiang beton atau pier yang berderet dengan ketinggian mungkin maksimal atau paling tinggi dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Kebetulan lokasinya juga masih sejajar dan tidak jauh dari jalur kereta api konvensional. Seperti yang nampak itu ada kereta yang sedang lewat. Nah, arah ke sana adalah arah ke sebelah barat. Pier-pier yang berada di sini memang ukurannya lebih tinggi mengingat kontur di daerah sini agak sedikit menurun. Untuk itu dibutuhkan pier yang tinggi untuk menyesuaikan elevasi atau ketinggian dan kerataan gradien dari jalur kereta api yang nanti akan dibangun. Nah, sekarang saya sedang berjalan ke arah sebelah barat mendekati jembatan baja yang sedang dibangun. Sejumlah besi-besi yang menjadi komponen untuk pembuatan jembatan masih tersimpan di bawah sini. Juga sejumlah material dan alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk membuat jembatan banyak tersimpan di area sebelah sini. Material-material yang tersedia di sini umumnya sudah siap pasang, jadi nanti tinggal diangkat dengan menggunakan alat berat dan dirangkai pada posisi di atas, digabungkan dengan komponen-komponen lainnya. Ini adalah besi-besi yang sudah dirangkai berupa support atau penyangga, yang mana nanti di atasnya akan dibangun jembatan baja. Jadi jembatan baja ini dirangkai atau dirakit persis di atas pier-pier yang telah dibangun. Saat di proyek saya melihat ada sejumlah papan yang memberikan penjelasan tentang data spesifikasi teknis jembatan ini. Nah, di sini digambarkan bahwa posisi jembatan ini berada pada titik DIK 110 plus 435 hingga DIK 110 plus 521 yang posisinya persis di atas jalan tol Padalenyi. Jembatan ini didesain untuk jalur ganda dengan target kecepatan hingga 200 km per jam. Posisi jembatan ini berada pada titik pier nomor 31 dan 32, dan posisi jembatan ini berada 14,1 meter di atas permukaan jalan raya. Juga diberikan keterangan mengenai kualitas baja yang digunakan, dimensi baja yang digunakan, jarak antara sambungan baja adalah sekitar 12 meter, dan dimensi baja yang digunakan adalah berukuran 700 dan 800 mm. Pada papan berikutnya juga memperlihatkan posisi atau denah dari penempatan jembatan ini yang berada pada pier nomor 31 dan 32. Berikut juga posisi platform atau dudukan baja yang nanti akan digunakan untuk menyangga pada saat proses pembuatan. Berikutnya juga diberikan penjelasan setahap demi setahap dalam pembuatan jembatan ini. Pada tahap pertama dijelaskan posisi masing-masing pier, yaitu pada posisi pier nomor 31 dan 32 beserta pier-pier lainnya yang digunakan. Nah, pada tahap yang kedua mulai dipasang baja sementara sebagai platform yang posisinya berada di pier antara nomor 33 hingga 35. Dan di samping pier nomor 31 juga ada satu rangkaian baja penyangga yang terpasang di sebelah kiri pier. Pada tahap 3 ini, setelah rangkaian besi platform terpasang, berikutnya adalah dengan memasang jembatan yang akan dibangun sebanyak 4 segmen dari 7 segmen yang dibuat. Nah, pada tahap keempat, setelah 4 segmen tadi terpasang, mulai dilakukan penggeseran ke arah kiri hingga melampaui kurang lebih setengah dari bentangan atau persis di antara titik tengah jalan tol Padalenyi. Pada tahap 5,
Pekerjaan berikutnya adalah dengan melengkapi struktur jembatan ini hingga keseluruhannya terpasang, yaitu sebanyak 7 segmen. Namun pergeseran ke arah kiri belum dilakukan, jadi masih tetap pada posisi awal. Setelah 7 segmen jembatan tadi terpasang lengkap, langkah berikutnya adalah dengan melakukan pergeseran hingga mencapai peletakan pada pier nomor 31. Jadi struktur jembatan sebagian menggantung di atas jalan tol dan sebagian lagi masih ditahan oleh besi-besi platform. Berikutnya adalah menggeser lagi ke sebelah kiri hingga mencapai pier atau tiang baja sementara yang terletak di antara pier nomor 30 dan 31. Dalam proses pekerjaan ini dibutuhkan alat berat yang mampu menarik keseluruhan berat jembatan dan juga memastikan posisinya untuk tepat dan tidak bergeser. Nah, berikutnya pada tahap ke-8 yaitu melepaskan struktur baja sementara yang tadi terpasang langsung pada struktur baja jembatan. Pada pekerjaan ini, pemasangan dan pengencangan mur baut dan juga pengelasan agar posisi jembatan tidak berubah dan dipastikan struktur harus menjatuh terikat secara kuat dan kokoh. Dan yang terakhir adalah melepas semua platform atau besi-besi penyangga baik di sisi kiri jalan tol maupun di sisi kanan jalan tol. Jadi keseluruhan besi-besi penyangga itu harus dilepas dan struktur jembatan utama sudah terpasang lengkap pada posisi yang ditetapkan. Untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan finishing berupa pengecatan. Selanjutnya saya melihat lagi pekerjaan jembatan yang sedang dilakukan di lapangan. Nah, saya perlihatkan dari jarak jauh ini adalah jembatan yang sedang dibuat. Kalau kita perhatikan di sini ada jembatan yang warnanya kalau kita perhatikan di sini jembatan ada yang warnanya merah dan abu-abu. Yang merah itu adalah jembatan sementara, yang abu-abu sedang dibangun, sedang dirangkai. Untuk pembuatan jembatannya sendiri, dari komponen-komponen yang terpasang belum terlalu banyak, hanya baru beberapa batang saja. Seperti yang kita lihat, itu adalah besi-besi yang berwarna abu. Rangkaian jembatan yang berwarna merah itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah sebagai struktur sementara yang nantinya digunakan untuk membantu menggeser komponen utama jembatan ke arah sebelah kiri atau ke arah sebelah barat jika keseluruhan rangkaian jembatan yang akan dipasang sudah siap. Sedangkan jembatan utama yang akan dipermanenkan adalah jembatan yang nampak berwarna abu-abu di sebelah deretan sebelah kanan. Sekarang saya berpindah posisi, berada di seberang jalan kereta api konvensional biasa, supaya kita bisa melihat dari sudut yang lebih lebar dan arah yang lebih jelas akan progres pembuatan jembatan yang sedang berlangsung. Letak lokasi jembatan yang sedang dirangkai ini berada di sisi timur dari jalan tol Padalenyi dan sejajar dengan jalur kereta api antara Bandung menuju Padalarang. Proses pembuatan jembatan ini tidak langsung dibuat di atas jalan tol, jadi dibuat agak ke sebelah timur atau ke sebelah kanan, dirangkai terlebih dahulu satu persatu hingga selesai, dan nanti jika sudah selesai akan digeser ke sebelah kiri atau ke sebelah barat menuju titik tumpuan, yaitu berupa pier atau kolom beton yang sudah dibuat terlebih dahulu.
Dibutuhkan keahlian khusus bagi para pekerja untuk bisa merangkai komponen-komponen jembatan ini pada lokasi di atas pier dan juga di atas besi-besi penyangga atau support yang sudah dibuat, dan juga perlu diperhatikan dalam berbagai aspek segi keselamatan mengingat risikonya yang cukup tinggi jika bekerja di atas ketinggian sekitar beberapa puluh meter dari atas permukaan tanah. Pekerjaan utama yang dilakukan oleh para pekerja di atas sana itu adalah dengan memasang batang-batang baja komponen jembatan dengan pengelasan dan juga dengan pemasangan sejumlah baut-baut pada posisi yang sudah ditentukan. Jembatan sementara yang merah itu sudah nampak selesai, siap digunakan. Sedangkan jembatan utama yang nanti akan dipasang masih sebagian. Kebetulan sekarang ada kereta api lokal yang baru saja melintas persis di posisi saya berdiri. Juga tepat posisinya di kolong jembatan tol Padalenyi. Jika jalur kereta api yang lama ini berada di bawah jalan tol Padalenyi, namun untuk jalur kereta api cepat ini berada posisinya di atas jembatan tol Padalenyi. Selanjutnya saya bergerak ke arah barat, ke arah sebelah sisi barat dari jembatan tol. Di sini nampak sebuah pier portal yang sudah lama jadi, dan di sebelahnya ada sepasang besi penopang yang nanti juga akan digunakan untuk menahan jembatan sementara yang akan digeser ke posisi ini. Ada sejumlah besi-besi yang masih belum terpasang. Kemungkinan ini juga akan digunakan untuk melengkapi besi-besi penopang yang akan dirangkai di posisi sebelah sini. Besi penopang ini persis berada di antara dua buah pier beton. Nah, terlihat ke arah sebelah sana adalah ke arah timur, ke arah di belakang jembatan tol Padalenyi yang masih berlangsung pembuatan jembatan baja. Jadi sesuai rencana bahwa jarak bentang dari pier sisi barat dan sisi timur yang melintasi jembatan tol Padalenyi ini adalah sepanjang sekitar 84 meter. Jembatan baja ini menjadi satu-satunya jembatan yang terbuat dari baja pada jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibuat. Untuk komponen-komponen jembatan yang belum terpasang, sementara masih disimpan di lokasi ini seperti yang saya perlihatkan di sini. Komponen-komponen ini umumnya sudah siap pakai, sudah siap digunakan. Hanya mungkin waktunya saja tinggal nanti diangkut. Semuanya sudah selesai dibuat, dan semuanya sudah melalui tahapan fabrikasi. Jadi di lapangan tinggal merangkai saja. Ada juga sejumlah alat berat yang masih tersimpan dan diparkir di area ini. Karena rencananya akan dibuat sebuah jembatan baja dengan bentang panjang, maka terlihat bahwa komponen-komponen baja di sini memiliki dimensi yang besar-besar dan juga menggunakan spesifikasi kualitas baja yang khusus. Ini adalah keterangan teknis mengenai spesifikasi batang baja yang tertera berupa dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan. Juga asal negara pembuat yaitu Cina, karena memang ini adalah proyek yang bekerja sama dengan pemerintah Cina. Jadi untuk kebutuhan pembuatan jembatan baja, seluruh komponen jembatan nampaknya sudah siap, masih dalam proses penyimpanan. Jika nanti sudah jadwalnya akan dipasang, lokasinya tidak jauh dari sini, diangkut. Sambil berjalan ke arah barat, saya perlihatkan deretan pier yang berderet, semuanya sudah selesai, siap dipasang box girder.
semuanya mengarah mendekati stasiun Padalarang. Di ujung sana nampak ada subgrade yang akan menjadi jalur persis posisinya di sebelah stasiun Padalarang yang sekarang sudah ada. Jadi pada posisi itu akan terpasang box girder yang berhubungan langsung dengan subgrade. Demikian video saya dari seputar pekerjaan pembuatan jembatan baja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih.